Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu di mana saja berada. Semoga kalian kita semua terhindar dari segala fitnah bencana, terutama fitnah COVID-19. Semoga kalian aman-aman saja di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita menuju materi, pertama-tama kita mengucapkan syukur walhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati indahnya nikmat sehat, iman, dan Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, saat ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Kalian tahu, mungkin sebagian dari kalian tahu itu apa zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah memberikan sebagian harta yang kita punya kepada orang yang berhak. Baik, untuk lebih lanjutnya kita ke materi. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh seorang muzaki. Jadi muzaki itu adalah orang yang sudah memiliki kelengkapan atau syarat-syarat untuk menunaikan zakat. Nah, kriteria orang dikatakan muzaki itu yang pertama dia harus beragama Islam. Karena orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan zakat. Yang kedua itu merdeka. Yang ketiga itu adalah hartanya miliknya seutuhnya. Artinya harta itu bukan milik orang lain. Dia benar-benar halal dan sepenuhnya adalah milik dia, bukan milik orang lain. Yang keempat adalah mencapai nisab atau timbangan. Artinya harta yang akan dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang setelah ditimbang ada hak kita yang sudah terpenuhi, kemudian sisanya itu adalah hak orang lain. Itu yang namanya nisab. Beda, setiap barang yang kita miliki itu nisabnya beda-beda, jadi tidak sama semua ya. Kemudian ada telah penuh haul. Haul itu artinya umur harta yang kita miliki udah mencapai umur 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan haul. Nah, itulah tadi syarat-syarat atau ciri-ciri orang yang muzaki. Kemudian zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan dan dikeluarkannya itu sekali setahun. Zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan ketika bulan suci Ramadan. Ingat ya, 1 kali setahun dan saat itu adalah bulan suci Ramadan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Banyak macam sekali zakat dan berbeda, tapi zakat fitrah ini adalah zakat yang beda dengan zakat yang lainnya. Nah, zakat fitrah itu sendiri memiliki makna untuk mensucikan harta benda. Karena bahwasanya setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya tidak ada satupun alasan bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Kemudian apa saja sih hukumnya zakat itu? Nah, hukum zakat itu wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Ingat ya, bagi setiap muslim yang mampu. Kalau kita sudah benar-benar berkelebihan, itu wajib sekali. Besar zakat yang harus dikeluarkan setiap muslim itu adalah sekitar 1 sya'. 1 sya' itu sekitar 2,5 kg beras, atau bisa kalau nggak ada beras, ini tergantung bahan makanan pokok ya,
Kalau kita orang Indonesia, bahan makanan pokok kita adalah beras. Jadi kita wajib menunaikannya dengan 2,5 kg beras. Kalau yang makanan pokoknya gandum, itu berarti 2,5 kg gandum. Kalau yang menggunakan makanan pokoknya itu kurma, berarti 2,5 kg kurma. Atau mungkin ada yang menggunakan sagu sebagai bahan pokoknya, bahan makanan pokok, berarti dia harus mengeluarkan 2,5 kg sagu dan sebagainya. Atau mungkin kalau ada keadaan tertentu bisa menggunakan literan, ya setimbang dengan 3, liter beras, atau disesuaikan dengan yang dikonsumsi per orang sehari-hari. Nah, ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sya' kurma atau sya' gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak, dan orang dewasa dari kaum muslim. Nah, kemudian bagaimana sih tata cara kita membayar zakat fitrah dan kenapa harus zakat fitrah dinamakan zakat fitrah, bukan sama dengan zakat yang lain? Nah, zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga amal zakat, amal zakat yang terpercaya dari pemerintah atau amal zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Terserah, yang penting dia amanah. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri. Ingat ya, sebelum atau mendekati sholat Idul Fitri itu wajib mengeluarkan zakat. Karena setelah Idul Fitri lewat, kemudian ada yang mengeluarkan zakat dengan atas menamakan zakat fitrah, itu bukan termasuk zakat fitrah, itu termasuk zakat biasa. Karena kewajiban kita ketika membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Makanya disunahkan kalau kita membayar zakat fitrah itu adalah mendekati ketika akan waktu sedikit sholat Idul Fitri akan dimulai. Ya biasa 1 hari sebelum sholat Id atau 2 hari itu bisa. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id berlangsung, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara sedekah yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, zakat fitrah ketika kita keluarkan itu biasanya kita awali dengan membaca niat. Niat mengeluarkan zakat fitrah itu, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Sekali lagi ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri, fardu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba diingat-ingat, apakah kalian sudah mengeluarkan zakat fitrah tahun kemarin pas bulan Ramadan? Apa belum? Jika belum, jangan diulangi lagi, dan wajib tahun depan kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Ingat ya, sebelum sholat Id. Nah, kurang lebih itu materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi amal kebaikan kita untuk dibawa ke akhirat kelak. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar atau bisa lewat WhatsApp chat atau lihat Google Classroom ya. Bapak tunggu jawaban dari kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.